Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah jalla sya'nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian rutin DMQ setiap hari Kamis yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, sore ini kita telah berkumpul untuk melanjutkan kajian-kajian keislaman kita. Tidak lupa saya juga mengucapkan mudah-mudahan Allah memberkahi juga para santri yang telah hadir di samping, yang ikut mengaji di sore hari ini. Sudah hampir 1 bulan ini mereka hadir, ada di balkon samping mendengarkan tausiah yang diikuti juga oleh orang tuanya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan juga para pendengar dari akun media sosial yang kami miliki yang belum sempat hadir tapi yang ada di kantor. Saya dengar informasi kemarin ada di beberapa kantor pemerintah mereka sedang lembur juga, sambil ngelembur menghabiskan sore sambil mendengarkan tausiah kajian kita ini. Bahkan alhamdulillah yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera nenek, dan bahkan ada yang meminta langsung dari Alor. Alor itu Indonesia Timur. Kalau kita ke sana dari Surabaya harus ke Kupang. Kupang kemudian kita terbang lagi menggunakan pesawat agak kecil yang penumpangnya itu hanya mungkin 20 orang ya. Nah, itu di Alor. Itu mereka mengikuti. Bahkan mereka meminta untuk ada kajian khusus kepada jamaah yang ada di Alor. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan mudah-mudahan dari tidore itu Nusantara mengaji. Masya Allah, betapa besar dampak kebaikan yang telah kita usahakan, sehingga dari satu titik kecil di kota Tidore Kepulauan dan kita lakukan rutin, sehingga sebagian umat Islam, saudara-saudara kita juga mengakses, mengikuti kajian-kajian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih, juga ada beberapa adik-adik yang telah mengambil peran, punya kemampuan IT, rupanya juga mendownload dan kemudian menyebarkan lewat akun-akun mereka. Masya Allah, setiap orang yang tergerak untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan dapat pahalanya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang penting kiai saya itu bilang, nak, dimanapun kamu berada, serumit apapun kehidupan, seberat apapun cerita yang sedang dihadapi, jangan pernah bosan jadi orang baik. Kalimat ini benar-benar menghujam di diri saya. Kiai saya itu waktu di pesantren, Allah hafizahullah, mudahan Allah mahfadhu, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau berkata, nak, jangan bosan jadi orang baik, karena ternyata jadi orang baik itu berat ya Bu ya. Insya Allah, saya tidak sabar Ustadz. Sabar itu ada batasnya. Ini tandanya dia sudah mulai agak bosan jadi orang baik gitu. Tapi insya Allah kalau kita melatih diri kita, melatih hati kita dengan ilmu, karena sifat dasar ilmu itulah yang merubah ya, maka kita akan tetap sanggup menikmati kehidupan kita. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu mengingatkan, Ibu, ajaban li amril mu'min. Saya mengingatkan, hadis ini keren sekali ya. Orang Islam itu ajib, unik, kece, keren orang Islam itu. Orang Islam yang sudah bisa mengasah dirinya menjadi dan berada pada level iman. Ajaban li amril mu'min, ajib, aneh, unik, menarik. Orang yang sudah berada pada posisi apa Ibu? Beriman. Inna amrohu kulluhu khair. Karena orang yang beriman itu
ketika dia berhadapan dengan bagaimana cerita kurang lebih secara ekonomi, atau kadang-kadang kita sakit kayak nenek tadi bilang, alhamdulillah, Allahumma syfik, masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat nenek Haji. Ini semua amrohu kulluhu khair. Ketika sehat itu jadi kebaikan, ketika sakit juga jadi kebaikan. Ketika ada rezeki jadi kebaikan, ketika kurang rezeki juga jadi kebaikan. Ada pada saat masa muda jadi kebaikan, setelah dia menjadi tua juga jadi kebaikan. Inna amrohu kulluhu khair. Dan orang yang beriman itu kalau dia kena musibah, itu dia tidak bingung. Kalau kena satu keruwetan, kena suatu penyakit, satu kekurangan, dia tidak bingung, dia tahu jurusnya harus apa kalau dapat kekurangan. Dia bersabar, dan sabar itu kece. Bukan di hadapan manusia, Bu. Sabar itu keren, tapi di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Subhanallah, orang sabar itu keren di hadapan Allah. Jadi jangan macam-macam dengan doa orang-orang sabar. Kenapa disebut sabar? Biasanya orang sabar itu ketika dia menderita sesuatu atau kena sesuatu, dia bersabar. Orang sabar itu keren bukan di hadapan manusia, di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Maka pada hadis yang lain dikatakan, jangan macam-macam dengan orang sabar, jangan macam-macam dengan orang yang kena sesuatu, terzolimi, tersakiti. Jangan macam-macam. Kalau dia telah mengangkat tangannya berdoa kepada langit, nggak bakal Allah tolak. Allah dengar, Allah kabulkan. Itu pasti itu. Ustadz, saya terzolimi, tapi kenapa kok permintaan saya itu tidak terkabulkan? Nanti ada kenapa kok tidak terkabulkan. Tapi pada dasarnya doa orang yang terzolimi, tersakiti itu adalah makbul. Kalau terzolimi, kalau dia dalam keadaan dapat rezeki, ya, masya Allah, dapat rezeki. Apa, Bu? Rezeki yang ibu senang, yang ibu damba-dambakan, yang belum terjadi apa? Rezeki apa? Kalau punya tabungan menambah, ibu hidup ini, masya Allah, Rabbi ya Rahman. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibunda, terjadi 3 hari yang lalu atau diawali 10 hari yang lalu. Ada orang, ada komunitas rapat, melakukan segala sesuatu, melibat dan tidak melibatkan seseorang dalam urusan mereka. Mereka pikir kalau tidak terlibat dengan program mereka, yang tidak dilibatkan itu akan rugi. Kenapa? Yang dilibatkan nanti dapat duit 5 juta, 4 juta, 3 juta. Jadi kalau tidak dilibatkan sama mereka, yang tidak dilibatkan itu jadi berantakan, jadi rugi. Gitu kan? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibunda. Ada orang yang disakiti, ada orang yang diambil haknya. Dipikir dia dengan tidak dapat uang 5 juta tadi itu jadi merugi. Tapi apa yang terjadi? Allah lipatkan ratusan kali lebih. Allah berikan kepada orang yang tersakiti itu lebih dari 5 juta. Setahu saya, dia dapat di atas 100 juta. Demi Allah, saya bersumpah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan uang itu ada di depan saya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian itu. Subhanallah. Yang ikut gaya-gaya, anak traktir ente nanti, ada yang bilang gitu. Padahal yang traktir dapat uang cuma berapa? 4 juta. Harus kerja siang malam 5 hari 6 hari. Tapi ada orang yang dia nyantai duduk hanya ikut kajian, Allah ganti ratusan juta. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Masya Allah. Berdosa andai kata saya ini berbohong. La ilaha illallah. Maka orang yang beriman itu keren, Bu, di hadapan Allah. Jangan ragu jadi orang beriman. Jangan ragu jadi orang beriman. Masya Allah.
Oleh karenanya kajian kita ini saya selalu memberikan penekanan bahwa harus melatih hati kita untuk benar-benar bertemu dan meyakini Allah itu ada. Allah yang ngatur. Manusia itu tidak berhak mengatur masa depan orang. Tidak bisa. Itu siapa yang ngatur? Allah. Jadi kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ibu, materi kita pada sore hari ini itu, Ibu pernah begini enggak? Ibu merasa sedih kalau kita itu kayak tidak diprioritaskan oleh orang-orang terdekat kita. Misalkan gini nih Ibu, teman-teman mau piknik, mau ke Ternate, ya toh? Atau mau bermalam di Maitara, atau mau jalan-jalan ke Vilonga nyewa speed contohnya. Dong sobaku bilang berangkat, tapi ibu tidak dikabari, tidak diajak. Artinya ibu tidak diprioritaskan dalam kelompok mereka. Ibu sedih nggak itu? Hah? Nenek Haji bilang sedikit saja. Tapi itu kadang nggak, atau gini. Kita ngobrol nih 3 orang atau 4 orang. Yang ngobrol 3 orang. Kemudian yang 2 orang itu macam bicara asik. Kita itu macam nggak dilibatkan dengan topik tema yang sedang mereka obrolin. Kita tuh sedih nggak? Pasti sedih. Lawang Nabi aja marah. Idza kuntum salasatan fala yatajanifnani dunal akhar. Kalau kamu ada bertiga, jangan ngobrol hanya berdua tanpa melibatkan orang ketiga. Kenapa? Itu min ajli anna dzalika yuhzinu. Kata Nabi, hati saudaramu itu bisa sedih kalau tidak diajak ngobrol. Diajak ngobrol juga, walaupun dia tidak ngerti. Tapi diajak ngobrol, kalau bahasa Jawa Timur tuh diuwongke, diprioritaskan dalam hidup ini saudara kita itu. Nah, maka dalam materi ini saya itu ingin mengajak bersama-sama untuk merubah prioritas di dalam hidup kita itu hanya Allah gitu. Oke, saya ulangi ya. Kita harus merubah bahwasanya prioritas hidup kita itu hanya Allah, dan itu kembali kepada sholat kita sebenarnya, ikrar kita. Inna sholati, ya Allah, kita ngomong sama Allah kan, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh aktivitasku, wa mahyaya, dan hidupku semuanya 1 kali 24 jam, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa? Ya Allah, inna sholati, sholatku, ibadahku, aktivitasku semuanya, hidupku ini, dan jika mati juga, itu semua saya serahkan untukmu ya Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Ibu, kita setiap saat tuh ngomong model ini sama Allah. Jadi kalau sholat itu ingin khusyuk, memang harus tahu maknanya. Tidak mungkin ibu, kita itu harus memperbaiki diri kita agar supaya sholat kita itu berubah, ya kan? Bagaimana selama ini kita sholat tapi kita tidak ngeh, tidak tahu, tidak melebur, tidak menyatu dengan sholat kita. Dan itu sudah kita kaji sebelumnya ya. Setiap saat kita ngomong sama Allah, semua untuk Allah. Dan ini artinya kita itu harus memprioritaskan Allah. Selain Allah, maaf, Anda bukan prioritas hidup saya. Maaf, Anda bukan prioritas hidup saya. Ibu, ini kajian agak berat karena ini nanti agak berpikir sedikit gitu kan, supaya mudah begini Bu. Kenapa yang hadir di kajian itu
lebih sedikit dibanding orang yang tidak hadir. Kenapa? Coba kita urai ya bersama-sama kenapa. Ada saja alasan-alasan yang diajukan sehingga tidak bisa hadir. Untuk merasionalisasi alasan saya tidak hadir. Tapi ini adik-adik sama orang tua ini yang lain kan hadir. Bahkan anak-anak kita juga hadir, para santri juga hadir. Tapi kenapa kok yang lain tidak hadir? Sebenarnya mereka akan bilang begini, mohon maaf ya, maaf, kajian itu tidak priority dalam hidup saya. Untuk sore hari ini, kajian Kamis sore itu tidak prioritas buat saya. Sehingga nanti nunggu sisa waktu dari pekerjaan, nunggu sisa waktu kalau saya sempat, nunggu sisa waktu dari pekerjaan rumah dan seterusnya. Artinya memang tidak prioritas buat saya. Ini kok Ustadz ngambek ya Ustadz ya. Ustadz, enggak, bukan ke situ arahnya. Ini hanya contohnya saja gitu kan. Tapi buat orang yang memprioritaskan bahwasanya sore itu ngaji, maka dia akan ngaji apapun alasannya, apapun kesibukannya. Ustadz saya nggak hadir kok Ustadz, tetap prioritas saya dengarkan siaran langsung. Makanya kami siapkan siaran langsung untuk teman-teman kita yang memang tidak bisa bergerak mengikuti, tapi mereka tetap mengakses. Insya Allah. Ibu, kenapa kita ini contohnya ya, contohnya dalam kajian sekarang gini, kenapa kita itu gampang sekali untuk mendelay waktu sholat kita? Ayo coba jawab bersama-sama dengan jujur ya. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan ada rasa rindu? Bahkan kita mempersiapkan diri sebelum azan, mandi, kemudian ketika azan itu kita sudah tidak berhubungan dengan membersihkan diri, tidak, karena kita sudah menyiapkan sebelumnya. Seperti itukah kita memperlakukan sholat kita? Atau nanti deh, nanti ketika sudah mau mengaji maghrib baru dia bergegas sholat asar. Saya nggak cerita jamaah di sini, ini nggak mungkin lah jamaahnya Ustadz Agus Taufan kayak gitu. Ini jamaah lain. Kenapa ada orang memperlakukan sholatnya seperti itu, Bu? Kenapa? Sebenarnya gampang. Dia tuh bilang gini, maaf, sholat tepat waktu itu bukan prioritas buat saya. Nah, ini ngaji cerdas ini makanya saya bilang tadi harus mikir antara otak dan hati. Jujur ya, kita harus jujur sama Allah. Coba, kapan kerinduan untuk bertemu Allah membuncah ketika hayya 'alal falah. Ayo nak menuju kebahagiaan, ayo nak menuju kemenangan, sukses duniamu, sukses akhiratmu, menuju Allah. Dan doa Nabi, wasalluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Kalau kita prioritaskan urusan satu ini, selesai urusan duniamu, selesai urusan akhiratmu. Ini Nabi janji. Tapi kita itu nanti. Sebagian bapak-bapak terang-terangan nongkrong di pinggir jalan seakan-akan tuli telinganya, tidak ada panggilan. Itu bukan tidak meletakkan dia sebagai prioritas lagi, itu memang dia setara sembahyang. Coba, seperti itu kita memposisikan. Jadi rupanya, coba kita harus gugah dalam berpikir kita. Ternyata kita kepada sholat itu, kita tidak mengatakan sholat, ya Allah, Engkau ini prioritas dalam hidup satu, prioritas. Ngerti Bu sampai di sini Bu? Makna prioritas itu. Gini Bu. Ini agak lebih mengena. Agak lebih mudah dipahami. Ibu mau ke pasar atau yang mau ke kantor, ya kan? Ibu sudah pakai pakaian ke kantor, sudah pakai bedak, sudah pakai ini segala macam rupa, sudah pakai kaos kaki, pokoknya sudah, bahkan yang bagian-bagian kecil yang dia kalau dipasang itu ribet, sudah terpakai semuanya. Kalau dibuka ini dia kerja besar,
Tapi tiba-tiba ibu rasa ingin buang air besar. Berani tidak kita mengatakan terhadap hajat ingin buang air besar, oh maaf buang air besar, Anda tidak prioritas buat saya, maaf ya, saya sudah rapi kok. Berani nggak bilang kayak gitu? Itulah prioritas Bunda. Itulah makna prioritas. Kita meletakkan dan kita tidak berani karena nanti berisiko. Kenapa? Sakit perut. Memang berani buang air di pinggir jalan, nahan-nahan. Gak berani kan? Maka dia akan membuka walaupun ribet, buka kerudungnya yang Ustadz Dasat Latif bilang berapa lapis itu, iya kan? Takut najis, dibuka lagi karena mau buang air besar. Dibuka lagi yang ikatan bajunya yang berapa tali, dibuka, dan dia rela melakukan itu walaupun ternyata harus terlambat ke kantor. Dia berani melakukan itu walaupun risikonya nggak enak, dimarahi, diomeli sama orang kantor. Tapi buang air itu adalah priority buat saya. Maka dia melakukan itu apapun risikonya. Bisa nggak dalam urusan Tuhan itu kita mengatakan, dalam urusan sholat, dalam urusan Tuhan, dalam urusan ibadah, ya Allah, Engkau priority dalam hidup saya. Ini maksudnya. Kalau sudah kita pada titik itu Ibu, ya Allah, yang akan melindungi Ibu bukan Kapolri, bukan Kapolda, apalagi hanya Kapolres, bukan Dandim, mohon maaf disebut nama ini bukan karena mereka tidak kuat, saya sebut karena dia kuat untuk memberikan proteksi. Bukan mereka yang turun, bukan atasan, tapi Allah turun langsung. Allah nggak bakalan terima kalau ada orang yang mengusik orang-orang yang hidupnya itu meletakkan Allah sebagai prioritas. Itu sudah janji Allah. Dalam sholat subuh coba. Hadis sahih ya. Ini kok saya jadi semangat sekali menjelaskan. Jangan macam-macam dengan orang yang sholat subuh, apalagi secara berjamaah buat bapak-bapak. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh secara berjamaah fi dhimmatillah. Dalam hadis sahih, dalam kumpulan Imam Bukhari, kitab Adabul Mufrad, orang sholat subuh berjamaah, posisi dia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, itu adalah fi dhimmatillah, diasuh langsung sama Allah. Allah berfirman, barang siapa yang macem-macem sama orang yang sholat subuh berjamaah, barang siapa yang berani cari hal dengan orang yang sholat subuh berjamaah, Allah pegang batang lehernya dan Allah celup-celupkan nanti di api neraka. Makanya kalau mau bermasalah sama orang, tanya dulu, bro, ente tadi sholat subuh enggak? Kalau dia bilang, saya sholat subuh berjamaah, lebih baik mundur. Ruwet bu, urusannya ruwet, rumit, demi Allah, jadi rumit nanti. Demi Allah, saya bersumpah, akan rumit urusan Anda nanti, siapapun Anda. Mau coba? Silakan coba. Kalau dalam urusan ini saya berani nantang. Kenapa? Yang ngomong bukan Agus Tovan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dari Allah. Nah, ini bahaya. Oleh karenanya, mari kita menjadikan priority Allah dalam hidup kita. Dalam priority itu ada sikap Umar yang cerdas ketika dia bertemu dengan Hajar Aswad. Ibu, kadang-kadang orang jamaah haji di Indonesia itu nggak tahu mana yang harus diprioritaskan. Kadang-kadang dong bercerita bagaimana, kamu sudah sholat, kamu sudah cium Hajar Aswad atau belum? Kalau orang umroh dan haji itu, jadi cium Hajar Aswad itu kayaknya sebagai suatu legitimasi orang itu hebat atau tidak hebat ketika haji dan umroh. Ini salah kaprah banget ini. Iya toh? Saya bisa cium Hajar Aswad 2 kali. Saya bisa cium Hajar Aswad 3 kali. Jadi kalau umroh kemudian tidak cium Hajar Aswad ketika tawaf itu jadi kayak cemen lu gitu. Umrohnya payah gitu. Bener nggak ini? Ini yang salah meletakkan prioritas ketika tawaf. Ibu, coba dalam urusan Hajar Aswad, dalam urusan mencium Hajar Aswad ini, suatu saat Rasulullah SAW dia
dia apa, tawaf ya, tawaf. Di belakangnya tuh para sahabat Nabi. Jadi ketika tawaf, Nabi itu mencium Hajar Aswad, Bu, dicium, yuqabbil, mencium, bahkan mengecup Hajar Aswad itu ya. Kalau kita dari jauh kan bagaimana? Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ustaz, maaf saya belum umroh, berdoa. Tapi seminggu yang lalu Saudi lockdown, makanya saya menghimbau bagi jamaah yang mau berangkat umroh, lebih baik menahan dirinya dulu untuk tidak tergesa-gesa umroh pada bulan-bulan dan tahun ini. Kenapa? Nanti akan rugi. Kayak jamaah haji yang sudah memaksa umroh yang baksa dibuka sedikit, sampai di sana akhirnya ada di Jeddah, pemerintah Saudi langsung lockdown, mau di Jeddah mau di mana disuruh ke Mator, ke mana? Mator ini apa, Bu? Tempat pesawat terbang itu apa namanya? Bandara. Biasa, Bu, orang Arab jadi ngomongnya Mator, bahasa Indonesianya lupa apa. Ilal Mator ya ini, kemudian langsung berangkat lagi. Kasihan. Nangis enggak itu? Sabar sedikit gitu ya. Insyaallah. Dan kepada para travel, jangan mikirin untung saja. Ini saya juga sebagai seorang traveling. Iya toh? Diikuti kebijakannya. Diikuti kebijakannya, jangan sampai merugikan jamaah, kasihan, ya toh? Berikan pengertian kepada jamaah agar supaya tidak tergesa-gesa untuk berangkat. Kalau sudah kayak kemarin, kasihan, harus pulang lagi. Ikhwatul kiram, kita kembali tadi kepada urusan Hajar Aswad ya, keliling ini keliling. Nabi mencium, sahabat yang lain mencium, tapi ketika Umar di depan Hajar Aswad, Umar nggak langsung mencium, Bu. Umar ingin ngobrol dulu nih dengan Hajar Aswad. Apa katanya Umar? Saya hafal betul kalimatnya Umar. Ini a'lam, katanya Umar. Di depan siapa? Hajar Aswad ngomong sama batu. Siapa yang ngomong? Sahabat tercinta Nabi, Umar ibnul Khattab. Umar bilang, ini a'lam annaka hajarun aswadun. Saya ini tahu ente ini, kamu ini Hajar Aswad, batu hitam lagi karena ini. Kalau ini masih bagus lah batu ini. Apa ini? Bagus kan? Tapi kamu batu aswad, la tanfa wala tudor. Kamu nggak bakal memberikan manfaat buat hidup saya. Umar ngomong dengan siapa, Bu? Dengan batu yang ibu cium-cium dan ibu senang dan bangga itu. Umar ini obrolan Umar. Kamu ini hanya batu hitam, kamu tidak bermanfaat untuk hidup saya, dan kamu tidak bisa kasih saya hidup. Tidak bisa ngancam saya. Kamu batu hitam saja kok. Tapi Umar bilang, laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka. Tapi tadi saya lihat Rasul saya, kekasih saya, Nabi saya mencium ente. Karena Nabi cium kamu, maka saya cium kamu juga. Dia cium, tapi ngomel dulu. Ibu kalau umroh bertemu Hajar Aswad, tiru Umar. Jangan langsung kayak, saya cium 2 kali. Ngomel dulu. Kamu batu hitam. Ya toh. Tapi ibu akan ditolak orang karena orang antri di belakang. Ini yang lain berdoa, baru dia bapak itu di situ. Tapi itu Umar lah. Jadi mencium Hajar Aswad itu tidak priority gitu kan. Lah ngapain diceritain, dibangga-banggain? Kalau ada orang pulang umroh, kalau ada orang pulang haji yang ia ceritakan pengalaman religinya bertemu dengan Hajar Aswad, berarti dia salah untuk meletakkan apa yang priority dalam perjalanan hajinya. Bilang dia, Pak atau Ibu, daftar lagi di Ustadz Agus Tovan. Nanti saya ajari mana yang priority. Ya Teteh. Insya Allah. Jadi gitu. Jadi sampai di sini nyambung tentang apa yang harus kita prioritaskan, Ibunda. Dan itu keren. Ayo ajari anak-anak kita, ayo ajari menantu kita, ayo ajari cucu-cucu kita. Prioritas hidup kita itu, nak. Kalau ingin hidup urusan dunia ini cemerlang, urusan akhirat cemerlang, apa? Prioritaskan Allah.
Kalau yang lain tadi itu pengalaman yang 10 hari, baru 3 hari, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang mau disakiti, tidak dilibatkan hanya karena dalam amplop isinya berapa? 4-5 juta. Masya Allah. Dia bersujud, bersyukur sama Allah. Allah ganti apa? Di atas 100 juta. Kalau ikut kegiatan itu harus berapa puluh kali dia. Bengkok-bengkok kamu untuk dapat uang 100 juta itu. Tapi ada orang yang Allah muliakan seperti itu. Demi Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ikhwatil kiram, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dan setelah kita memprioritaskan Allah, saya tambah ilmunya, bisa? Boleh ya? Ibu, Ustadz, Ibu akan bertanya gini sama saya ya. Ketika kita sudah meletakkan prioritas dalam hidup saya itu adalah just Allah, just Allah, hanya Engkau, la ilaha illallah, apa dampak pada diri kita yang bisa kita akses dan kita lihat? Indikasinya apa? Kalau itu memang sudah berdampak atau kita sudah melakukan itu, maka yang akan muncul pada diri kita itu adalah tumaknina, ketenangan, kebahagiaan, hal-hal aneh dalam hidup yang terjadi. Masya Allah. Dan kemudian kita itu sanggup berpikir untuk meninggalkan hal-hal yang sudah tidak penting dalam hidup. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi bilang, kalau sudah orang meletakkan Allah itu adalah prioritas dalam hidupnya, maka orang itu sanggup untuk meninggalkan hal-hal dalam hidup yang tidak penting. Tuh ya. Kalau ibu setua ini jamaah, saya Ustadz, masih asik dengan game di HP yang memain ular-ularan makan sampai 2-3 jam, itu artinya kita belum pada level prioritas kita itu Allah. Karena kalau orang yang ada pada prioritas itu, dia itu ngapain 2 jam menghabiskan waktu untuk bermain ular-ularan tuh. Saya sudah gemuk. Kok Ustadz tahu? Saya ngeliat anak-anak Ustadz bermain sedikit. Nyambung di sini enggak? Jadi kalau hati ini sudah sukses meletakkan prioritas itu hanya Allah, kita itu semakin ogah, kita semakin enggan untuk menghabiskan sisa waktu yang entah kapan berakhir ini untuk hal-hal yang tidak penting. Ini katanya Agus Taufan, bukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang itu, apa indikatornya? Dia sanggup untuk meninggalkan ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak bermanfaat. Di antara yang tidak bermanfaat yang paling banyak dan gampang dilakukan apa, Ibu? Banyak bicara. Jangan Ibu bilang, Ustadz dari tadi juga melakukan banyak hal yang tidak bermanfaat. Ngomong terus, Ustadz, ini tausiah, ini kajian. Kalau Ustadz tidak ngomong, bagaimana? Ustadz harus banyak ngomong, kan gitu ya? Ya Bu ya. Berhentilah kita duduk berjam-jam membahas hal-hal di antara emak-emak nih, khususnya nih, yang tidak bermanfaat. Tapi itu asik sekali Ustadz, bahas semua dari ini. Kalau kita masih asik seperti itu berarti keislaman kita, keimanan kita bahwa Allah itu adalah prioritas, itu kualitasnya masih kurang. Ya Bu ya. Dan diantaranya apa? Kasratul kalam, banyak bicara hal-hal yang tidak penting. Ikhwatil kiram rahimani Allah. Dan ini sudah diingatkan para ulama, man katsura kalamuhu katsura khata'uh. Orang yang banyak bicara itu biasanya orang itu salah banyak. Maka berhati-hati dengan orang yang dipercaya sebagai tempatnya ilmu seperti saya ini, itu harus berhati-hati. Kenapa? Berpotensi untuk banyak salah jika pemikiran-pemikiran nasihat itu dari otak saya, tapi dia harus ada pandomnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka saya harus banyak baca kitab, Bu. Masya Allah.
maka saya harus banyak baca kitab, banyak mengaji, banyak mendengarkan nasihat untuk menjaga agar supaya saya tidak salah di dalam berbicara tadi. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dan Nabi Muhammad SAW dari dulu itu ketika berdakwah berjuang, orang yang paling menentang Nabi itu adalah orang yang pandai bersilat lidah. Orang yang pandai bersilat lidah. Dan orang yang terkenal di zaman Nabi dalam pandai bersilat lidah itu orang mana, Ibu? Orang Yahudi. Itu pandai, negosiator handal orang-orang Yahudi itu. Kalau bicara tuh luar biasa. Makanya orang-orang Mekah kalau secara mampu berhadapan dengan Nabi, mereka biasanya menyewa siapa? Menyewa orang Yahudi untuk melawan Nabi, untuk kasih kalah Nabi ketika menerima wahyu. Gitu. Ibu mau contohnya? Contohnya begini. Suatu saat ada kambing mati. Ada kambing mati. Jadi kalau kambing mati tanpa sebab karena sakit atau kita berapa, itu hukumnya boleh nggak dimakan? Di depan ini ada kambing lewat, tiba-tiba dia mati di situ, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa, Nenek Haji? Karena dia itu bangkai. Bu, suatu saat Nabi jalan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kambing mati, baku dapat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini putar balik sampai. Jadi, tapi tidak usah lah kalau ada tetangga kita suka putar balik langsung bilang Yahudi sampai, tidak usah lah, Bu ya. Siapa bilang Ustaz Agus Taufan? Bukan gitu ceritanya. Dilihat nanti siaran langsungnya ya. Ustaz kok ngajari gitu? Putar balik kayak orang Yahudi. Orang Yahudi bilang apa sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diberhentikan, Bu. Dengarkan baik-baik nih, jangan sampai salah dengarkan ceritanya. Orang Yahudi itu bilang gini sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kambing itu mati. Benar, mati kata Nabi. Siapa yang membunuh atau yang membuat mati dan mencabut nyawa kambing itu? Nabi Muhammad pasti menjawab apa? Allah. Yahudi itu bilang gini, dasar agama aneh Muhammad. Nabi bilang, kenapa kamu bilang aneh? Kambing itu mati yang membunuh Tuhanmu Allah, tapi kalau dimakan haram. Masa Allah hasil bunuhan Allah haram untuk dimakan? Sedangkan kambing yang itu kemarin kamu potong dengan tangan manusia itu, manusia potong jadi halal. Aneh agama kamu ini. Ibu ngerti nggak? Kira-kira seakan-akan betul nggak ucapan orang Yahudi tadi? Aneh kan? Masa kambing mati Allah yang membunuh, seakan-akan manusia lebih mulia dari Allah. Kenapa kalau Allah yang membunuh kambing hukumnya haram untuk dimakan, sedangkan ini manusia potong dengan pisau jadi halal dimakan? Kayaknya hebatan manusia dibanding Allah. Aneh agamamu Muhammad. Ini orang saya pakai kerja bicara model ini nih. Yahudi. Seakan-akan benar, Bu ya. Ayo Ibu mulai mikir nih sekarang. Jangan mengiyakan pendapat orang Yahudi, Bu. Nah itu salah. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada hukum fikih yang lain yang mengatakan bangkai yang bisa dimakan itu hanya ada dua. Maitatani, dua bangkai yang boleh dimakan itu ada dua. Pertama apa? Ikan. Nah itu, Ibu makan bangkai setiap hari. Ikan sorihi bangkai. Ibu berani ke pasar besok, beli ada bangkainya ikan sorihi atau tidak? Secara fikih Ibu benar nggak? Benar secara fikih. Karena yang bilang bangkai ilmu fikih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan dibawa kepada ranah ilmu jual beli, bisa berantem nanti. Bangkai deng, berantem Ibu. Tapi deh, nah Ibu satu tadi kan, baru satu ikan. Apa lagi yang kedua yang bangkai boleh dimakan? Al-jarad, belalang. Jadi belalang itu, dari hadis ini artinya belalang itu sehat untuk dimakan karena bangkainya bisa dimakan. Pernah makan belalang? Berarti Anda belum jadi orang Islam dan pengikut Nabi Muhammad sejati.
Ayo tangkap belalang, kita coba. Bener nenek, ada beberapa daerah yang punya sawah ya, kita lihat, nanti dibuka di YouTube, ya kan? Di internet tuh ada beberapa daerah mereka seneng tuh sama belalang, belalang ditangkepin gitu kan, dibersihkan, kemudian dibuat tumis. Ternyata ada dalilnya, itu halal. Tapi kalau bangkai kambing itu hukumnya haram karena sudah disebut pada dalil yang lain bahwasanya 2 bangkai yang bisa dimakan. Definisi bangkai itu apa? Dipotong tanpa proses sesembelihan yang tidak di sana disebut dengan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Apakah ibu punya suami yang hobi mengail? Ketika mengail kong dapat ikan bobara, kemudian diambil pisau, Bismillahi Allahu Akbar, bobara kena. Ibu sama, kenapa itu lehernya bobara kong so? Tadi sudah saya sembelih. Berarti suaminya belum belajar ilmu fikih. Ibu kasih tahu, yang cintaku, kekasihku, itu bobara itu jenis makanan yang tidak usah disembelih, bangkainya haram. Ada bangkai bobara yang haram hukumnya, ibu tahu? Bangkai bobara yang bagaimana? Bangkai bobara punya tetangga, ibu ambil, nah itu haram. Ustaz ada-ada aja ya Ustaz. Supaya nggak tegang ibu, Masya Allah, ya Allah. Ini sebenarnya ada materi satu lagi saya ingin sampaikan, tapi ibu sanggup nggak untuk mendengarkannya masih? Masih ya? Ramadan kan sudah dekat nih, ya kan? Ibu. Jadi kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang memang sangat berpotensi untuk salah ya, untuk gampang salah, dan itu sudah dipermanenkan oleh baginda Nabi kita. Ibnu Adam, kullu ibnu Adam mana khata'un. Cucunya anak Nabi Adam ini adalah pendosa, gampang berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang gampang melakukan dosa, at-tawwabun, orang yang segera bertaubat. Artinya dosa atau salah itu harus dikelola bagaimana dia bisa menjadi pahala. Oke, ini ilmu mengolah salah. Ini kalau mengolah itu biasanya ibu yang jago. Ibu, tempe itu asalnya dari apa? Kedelai. Kenapa dia bisa berubah menjadi kedelai? Karena diolah. Kedelai diolah jadi tempe. Tahu itu dari apa ibu? Kedelai. Dengan diolah dengan teknik yang berbeda dengan teknik mengolah tempe, dia jadi tahu. Kapan tempe kapan tempe? Kapan keledai? Kok keledai? Kapan kedelai menjadi tahu dan kapan kedelai menjadi tempe? Tergantung apa? Cara mengolahnya. Setuju nggak di situ? Salah itu ibu, yang namanya salah itu bisa jadi musibah. Tapi salah yang diolah dengan cara yang tepat, dia bisa menjadi rezeki nomplok. Mau tahu ilmu bagaimana cara mengolah salah? Ibu, berapa kali ibu salah terhadap suami, tapi karena cara mengolahnya itu salah, akhirnya jadi berantem. Padahal ada ilmu, kalau salah kepada suami itu dikelola dan diracik dengan racikan yang tepat, ibu siap-siap dapat rezeki nomplok. Ibu pasti akan bertanya, tolong Ustadz jangan ditunda minggu depan, sekarang juga. Maghrib tidak apa-apa di sini. Iya kan? Mau saya ajari ilmu ini? Ibu mau belajar ilmu ini? Ustadz maaf suami saya sudah tidak ada. Ya doakanlah, mudah-mudahan dapat suami yang baru insya Allah. Ustadz saya sudah tua. Ya mudah-mudahan nanti Allah kasih di akhirat kelak Ustadz ya. Bu gini, saya tuh sering bilang dulu tuh saya bilang gini ya, bukan, salah itu bisa jadi musibah jika ada orang berbuat salah. Ada orang berbuat salah, tapi dia tidak mau mengaku salah. Dan dia enggan minta maaf terhadap orang yang dia telah berbuat salah.
maka yang keempat sama dengan siap-siap jadi musibah. Saya ulangi, cara masak salah yang bisa jadi musibah. Pertama, sudah jelas dia berbuat salah. Kemudian racikan keduanya apa? Tapi dia tak mau mengaku salah. Kita yang benar, tidak mau mengaku salah. Dan dia enggan untuk minta maaf terhadap orang yang ia sakiti. Kalau memang kesalahannya kepada Allah, dia enggan untuk minta maaf sama Allah, maka siap-siap untuk mendapatkan apa? Salah yang diracik model seperti ini akan berbuah menjadi musibah. Betul nggak? Contohnya bagaimana? Banyak yang dulu-dulu ini sudah status-status lama lah, saya goreng lagi nih. Emak-emak itu jangan cari istri yang baik itu dilihat dari cara naik sepeda motornya. Jangan cari istri yang dia lampu sennya ke kanan tapi dia belok kiri. Contohnya seperti itu. Dan berapa kejadian tabrakan yang terjadi seperti itu, Ibu? Coba. Bapak-bapak itu paling malas urusan dengan emak-emak. Setiap ada kejadian, ibu-ibu lampu sennya ke kanan, dia ke kiri, akhirnya tersenggol jatuh. Mana ada ibu-ibu itu minta maaf tadi saya tidak sengaja. Kalau kita jelaskan, ibu tadi ibu lampunya sennya ke kanan tapi ibu belok ke kiri, saya tidak. Kira-kira potensi ibu itu memaafkan, mengerti dengan ibu marah-marah, besaran mana potensinya? Ini pasti akan bela emak-emak semuanya, karena emak-emak kebanyakan mereka tuh ngomel duluan, Ibu. Apalagi kongso beli tahu pica semua di sana. Marah dia. Akhirnya kalau seperti itu, polisi tiba-tiba datang, kemudian dia jadi ruwet. Iya kan? Jadi musibah sudah. Karena memang salah dia. Lampu sennya ke kanan, tapi dia belok kiri. Tapi dia tidak mengaku salah. Malah mengaku benar, malah sama orang juga. Akhirnya jadi musibah. Musibahnya apa? Dia akan ditangkap oleh polisi dan diproses. Iya kan? Apalagi menyebabkan bahaya yang lain. Itu cara masak adonan salah yang bisa menjadi musibah. Tapi bagaimana salah yang bisa menjadi nikmat? Gini, Bu. Masya Allah. Nanti ini kan mau Ramadan loh. Yang punya ibu mertua, coba saya itu karena dididik dengan unggah-ungguh Jawa Timuran. Orang saya tuh dididik dengan keluarga dari NU dan Muhammadiyah, Bu. Jadi kalau sama orang tua itu memang kita itu tidak boleh sembarangan gitu, Bu ya. Artinya harus hormat sehormat-hormatnya, menunduk dan setunduk-tunduknya. Jadi kalau pernah berbuat salah dengan ibu mertua, ini ibu mertua saya ada di sini sekarang. Beliau sakit, mudah-mudahan sembuh, dan nenek haji juga mudah-mudahan sembuh. Kalau hari raya ini, berapa banyak anak menantu yang enggan datang ke rumahnya ibu mertua untuk meminta maaf karena apa? Karena masih ada tersalah hati dan belum berkomunikasi. Iya enggak? Saya kasih jurusnya dan tipnya. Jadi gini. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian kalau saya pegang, saya duduk dan saya pegang tangannya mama mantu. Saya bilang, "Mama, saya Agus Tovan. Saya adalah laki-laki yang telah menikahi dan mengambil putri mama jadi istri saya. Mama, jika selama ini Agus belum bisa menjadi suami yang baik, jika selama ini mama butuh sesuatu tapi Agus tidak mengerti dan Agus lambat memberikannya, Agus minta maaf, mama. Agus minta maaf, mama." Kemudian saya cium dan saya tidak lepas. Saya sudah salah, belum bisa menjadi suami yang baik, dan saya secara gentle mengakui itu di depan ibu mertua saya, dan saya minta maaf ke pihak yang benar setelah kepada istri saya, kepada ibu mertua saya. Kira-kira hasil dari salah ini, diolah model ini apa akhirnya? Ibu, mama bilang begini, ini ada mama nih, ya kan? Kepala saya dipegang. Nah, sudahlah nak, mama suka kasih maaf, nah. Mama, sudah.
Jangan bikin mama menangis lagi. Sudah, mama kasih maaf. Sudah, berhenti, sudah nak. Sudah ada apa-apa. Sudah, lihat sana di atas itu mama sudah tahu. Kamu punya opor kesayangan yang tidak ada ricanya, tidak usah kak pedis itu mama suka kasih siap. Ayo nak makan. Opor gratis. Mengolah salah dengan cara yang benar dan gentle mengakui kesalahan, ada hadiahnya. Apa namanya? Opor gratis. Dan hati yang lapang. Nikmat rasanya hari itu. Maka mari kita olah salah-salah kita ini kepada siapapun juga. Kita berani untuk mengaku salah, kita maaf atas kesalahan itu dan meminta maaf ke empunya. Maka insya Allah kalau seperti itu, kita akan dapat apa? Rezeki. Opor itu contoh kecilnya, dan banyak rezeki yang lain yang akan Allah buka. Masya Allah, ini sudah jam 6. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Mudah-mudahan nenek haji Allah berikan kesehatan. Dan mudah-mudahan adik-adik hafid juga Allah berikan kesehatan. Orang tuanya Allah berikan kesehatan. Dan insya Allah nanti nenek saya nyuruh Nabil nanti untuk beli air dulu, supaya nenek bisa bawa pulang. Nanti kita doakan seperti yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita ngaji. Mudah-mudahan bisa mencas dan bisa menjadi asupan keilmuan buat kita ya. Yang benar semuanya dari Allah. Jika ada salah kalimat, kata, dan pemaparan, itu semua dari kelemahan kami sebagai manusia. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ama, Mufti Ama, tolong di